Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah buat teman-teman semuanya yang pingin ikutan. Caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video, sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Arif Budiman Nasuko dan follow Instagram baleomall.com. Karena di setiap video saya kurang lebihnya ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah, dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah untuk teman-teman semuanya. So, pengumumannya akan saya bagikan di 1 hari setelah video saya tayang. Jadi buat teman-teman semua, saya tunggu komentarnya. Nama saya Teh Dewi, saya adalah member di Baleomall. Saat ini saya menggeluti bisnis online dengan membangun baru satu toko. Itu omset saya 70 jutaan per bulan dengan profit 30%, sekitar 21 jutaan. Teh Dewi ini udah cukup lama ya bisnis online? Iya, sudah lama sebenarnya, tapi 2 tahun ini bisa dibilang ngedrop banget. Ngedrop? Iya. Papa saya sakit. Oke. Ibu saya sakit, adik saya sakit. Sakitnya parah semua ya. Aduh, kita kan kepikiran nggak tenang ya. Terus ada konflik keluarga besar, saya makin ngedrop. Setahun kemudian papa saya meninggal. Sampai dengan papa saya meninggal, saya makin drop karena saya ngerasa saya menjadi anak yang tidak berguna gitu. Tidak memberikan yang terbaik untuk papa saya. Kenapa saya malah merasa kecewanya berlebihan terlalu lama. Akhirnya bisnis juga hancur sekali sampai dengan minus ya, karena 2 tahun itu berantakan, benar-benar minus sama papa saya. Jadi saya jadi anak yang durhaka gitu. Oh, berarti saya tidak dianggap sebagai anak. Saya sayang banget sama beliau sebenarnya. Saya kecewa banget terus akhirnya ya sudah, saya menjauh. 2009 saya masih bekerja, terus perusahaan saya bangkrut. Terus saya coba ngelamar lagi karena udah faktor usia mungkin saat itu ya, susah. Dipandang rendah maksudnya papa saya. Oh iya. Iya, papa saya tuh, kamu saya sekolahin, saya kuliahin, udah dapat jabatan itu, kenapa nggak kerja lagi gitu. Sedangkan saya udah jenuh. Kembali lagi saya kedatangan salah satu tamu spesial di komunitas Baleomall, yaitu Teh Dewi. Halo. Usianya 40-an tahun ya. Dan beliau saat ini menggeluti bisnis online ya, dimana satu tokonya itu bisa menghasilkan omset kurang lebih sekitar 70 juta per bulan ya, satu tokonya. Dan profit ataupun keuntungan yang bisa beliau dapat kurang lebih sekitar 20-an juta per bulan. Luar biasa sekali Teh Dewi. Selamat datang di berkat channel Arif Budiman Nasuko. Triknya Om Arif saya bisa jadi seperti Trik ini. apa? Banyak lah triknya. Gimana Teh, apa kabarnya ini Teh? Alhamdulillah sehat ya. Itu yang paling penting ya, kan, sehat. Betul. Oke, Teh Dewi ini asal Sumedang. Tapi sekarang stay-nya di mana? Di Tangerang Selatan ya. Pondok Aren. Oke, omset saat ini satu toko itu 70 juta dari bisnis online ya. Dan profitnya tadi kurang lebih sekitar 20-an jutaan ya. Tapi kan Teh Dewi ini udah cukup lama ya bisnis online. Iya, sudah lama sebenarnya, tapi 2 tahun ini bisa dibilang ngedrop banget. Ngedrop? Iya. Itu kenapa kok bisa ngedrop? Ini ceritanya gimana nih? Papa saya sakit. Ibu saya sakit, adik saya sakit. Sakitnya parah semua ya. Aduh, jadi melo nih. Maaf ya. Jadi kita kan kepikiran nggak tenang ya. Terus ada konflik keluarga besar, saya makin ngedrop. Setahun kemudian papa saya meninggal. Setahun kemudian papa saya meninggal, saya memang ada kurang
akur ya sama papa saya. Ada kejadian di mana ada konflik antara papa saya sama ibu saya yang bikin saya kecewa sekali sama papa saya. Sejak itu saya jadi seperti rasa hormat saya, rasa jadi kagum saya sama beliau itu hilang. Tunggu. Oke, tadi awalnya nih kemarin di video saya yang sebelumnya nih yang wawancara kemarin itu kan omset tuh baru naik-naiknya ya. Iya, itu lagi naik-naiknya. Admin juga ada berapa waktu itu? Ada 20-an lebih. Itu admin ada 20-an lebih. Terus tadi ini di video ini tadi Teh Dewi bilang itu omsetnya turun karena saya tidak tenang, tidak mengelola manajemen hancur-hancuran. Nah itu penyebabnya konflik tadi. Iya, stok numpuk karena menggeluti fashion ya. Kalau nggak digarap terus kan jadi old fashion, jadi numpuk lah stok, nggak bisa kejual. Sampai dengan papa saya meninggal, saya makin drop karena saya ngerasa saya menjadi anak yang tidak berguna gitu, tidak durhaka, kurang membahagiakan. Ini konflik apa sebenarnya Teh? Kok bisa sampai mempengaruhi kehidupan? Bukan masalah keuangan sih sebenarnya, sama keluarga besar Anda. Terlalu banyak tuntutan ke ibu saya, sedangkan ibu saya kondisinya sudah anak pertama, paling tua gitu ya, kondisinya sedang sakit jantung. Adik juga harus merawat adik saya yang autis sebenarnya, jadi kan nggak bisa nggak bisa. Kami cuma berdua bersaudara, adik saya autis. Teteh dua bersaudara. Iya, adik saya autis. Mengidap penyakit autis. Berarti kan tanggung jawab ibu saya itu ya. Terus papa saya juga sakit waktu itu. Tapi tuntutan keluarga besar saya terlalu tinggi ke ibu saya untuk merawat nenek saya. Merawat nenek lagi? Yang lagi sakit. Jadi ibu saya diminta untuk meninggalkan papa saya dan adik saya yang sudah sakit, disuruh merawat nenek saya, dan saya yang disuruh merawat papa saya sama adik saya. Saya bilang kalau kondisinya ibu saya sehat ya, kalau ibu saya ikhlas ya silakan gitu. Tapi kondisinya ibu saya juga harus kontrol tiap bulan karena ada penyempitan katup jantung. Di situ saya berontak sebagai seorang anak kan. Akhirnya ributlah dengan keluarga besar. Sampai dengan saya bilang ibu saya tuh merawat papa saya tuh sakit, bukannya kurang peduli sama nenek saya bilang gitu. Akhirnya sampai benar papa saya meninggal, saya makin drop karena saya ngerasa bersalah karena memang hubungan kami tuh renggang ya. Iya, tidak seperti tadinya. Saya kagum sekali dengan papa saya ya. Terus karena ada kejadian itu antara ibu saya sama papa saya jadi kurang hormat gitu ya. Terus saya seperti tersentak ketika papa saya meninggal, banyak banget menjadi anak durhaka. Itu penyesalan saya banget. Ya Allah, saya jadi anak durhaka. Tunggu. Ya. Tapi tadi gini. Awalnya nih sebenarnya ada konflik antara Mama Teteh benar sama Papa. Iya. Karena konflik ini Teteh agak sedikit berkurang lah rasa kagum itu tadi. Rasa kagum dan hormat ke Papa saya. Terus ternyata ibu sakit juga. Adik juga ada sakit. Terus abis itu Papa juga jatuh sakit. Berarti ada 3 problem nih. Iya. Ada 3 problem di mana ini Papa nggak ada yang Papa siapa nih yang sakit ini, siapa yang ngurus? Tidak ada. Mama saya semuanya. Mama. Iya. Adik mama saya juga. Nah terus mama sakit siapa yang ngurus? Nggak ada yang ngurus. Nggak ada. Kok bisa seperti itu? Karena memang kami cuma 2 bersaudara. Iya. Oke, Mama nggak ikut sama Teh Dewi gitu atau mungkin? Oh iya, tadi kan adik sakit. Ada adik sama papa saya. Saya ke mama saya juga. Saya jadi kesana kesini aja, ngurus suami juga, ngurus suami, ngurus adik, ngurus orang tua, ngurus orang tua dua-duanya. Oke. Terus akhirnya tadi si Papa ini meninggal. Teteh ngerasa bersalah seperti sambar petir. Wah, saya bilang ya Allah, saya jadi anak durhaka karena tidak memberikan yang terbaik untuk papa saya. Kenapa saya malah merasa kecewanya berlebihan terlalu lama. Akhirnya bisnis juga hancur sekali sampai dengan minus ya. Karena 2 tahun itu berantakan, benar-benar minus. Ketika saya sedang berduka 8 bulan itu, ada beberapa teman seperti Mas Pur, Mas Arjus tuh juga menyemangati, ayo Teh bangkit, sayang sekali potensi Teteh seperti itu. Kata-kata suami saya yang membuat saya bangkit.
Mau sampai kapan kamu meratapi papa kamu? Kalau kamu menyesal karena kesalahan kamu, kedurhakaan kamu sama orang tua, bukan begitu caranya. Kamu harus bangkit jadi orang baik dan kirimkan terus pahala untuk papa kamu. Itu suami saya itunya. Terus saya bilang, apa ya pahala yang bisa saya berikan ke papa saya? Kalau kamu, kata suami saya lagi, kalau kamu terus begini malah membebani papa, perjalanan papa di sana. Kamu harus bangkit, harus jadi orang baik, harus terus mengalirkan pahala buat papa. Saya pikir, oh saya harus bangkit. Ada adik saya yang autis, nanti kan jadi tanggung jawab saya seumur hidup. Terus ada ibu saya yang harus saya bahagiakan nih, jangan sampai kelewat seperti papa saya gitu ya. Saya bangkit, terus saya harus sukses lagi. Saya harus sukses, saya harus banyak sedekah untuk atas nama papa saya. Mungkin itu caranya saya untuk menebus kesalahan saya. Dari situ saya bangkit, ya saya harus bangkit. Saya coba buka-buka kembali tuh video-video tutorial ya, materi-materinya Mas ABN. Saya coba lagi, saya menyulap toko lama saya yang spam itu jadi toko optimasi. Saya cari, bulan Maret itu saya cari riset lah ya, riset supplier. Terus saya bangun toko ya seperti yang Mas Arif ajarkan, optimasi judul, terus ya beberapa teknik Mas Arif ya. Bulan April itu saya full, April Mei full optimasi. Satu toko itu aja saya ini sendiri. Tadinya banyak CS, sendiri sekarang sama suami. Sendiri dari 20 itu ya, hilang semua ya. Sendiri sama suami lah. Mulai lagi dari nol, sendiri sama suami. Terus bulan Maret, April, Mei itu optimasi. Juni sudah mulai 60, sekarang 70. Berarti baru berapa bulan ini lagi dimulai ya? Dimulai. Berarti waktu pas tag video pertama kali dulu itu udah punya problem teh? Udah ada? Belum, baru ini. Baru muncul-munculnya ya hampir 2 tahun ini. Udah ada problem tapi belum terlalu ini gitu. Belum. Problemnya masih kecil lah ya. Dan baru benar-benar problem itu terasa berat banget di ini ya. Tapi kalau boleh tahu nih Teh, sebenarnya apa sih problem Teteh ke papa yang buat Teteh itu ekspektasinya ataupun ke rasa kagum Teteh ke papa itu bisa sampai berkurang? Problemnya apa? Gimana ya kalau cerita itu? Papa saya punya ibu tiri. Itu yang bikin saya rasa kagumnya hilang. Kecewa banget sama papa saya, jadi saya jadi anak yang durhaka gitu. Tapi sebenarnya Teteh juga kalau aku nilai termasuk tulang punggung ya. Iya. Tapi sejak saya terpuruk, saya malah jadi di drop sama mama saya. Ini Teh, modal kamu bangkit lagi, jangan terus-terusan seperti ini. Mama saya yang kasih modal lagi, saya alhamdulillah akhirnya bisa bangkit lagi. Tapi akhirnya papa sama mama kan, maksudnya? Iya memang cuma sebentar, karena akhirnya yang sana tahu diri mungkin atau gimana, akhirnya ya sudahan sebentar aja sih. Tapi saya kecewanya ya saya ngerti sih, saya ngerti ya, maksudnya aku ngerti gitu ya. Ya pasti kita kecewa ya kalau namanya ada orang tua gitu ya, terus orang tua kita ternyata punya yang lain, mengkhianati orang tua kita yang satunya. Pasti kita sebagai anak ada rasa kecewa gitu. Terus ya mungkin Teteh di sini nggak begitu salah juga sih, aku melihatnya Teteh nggak salah juga kalau rasa Teteh itu waktu itu mungkin ada rasa apa ya, rasa kok gini gitu. Tapi sebenarnya Teteh udah memaafkan itu kan. Setelah papa saya sakit-sakitan, saya lihat saya untuk apa terus-terus kecewa, terus-terus seperti ini ke papa saya. Saya sudah maafkan sejak papa saya sakit. Untungnya saya sebelum papa saya meninggal, saya diberi hidayah lah ya sama Allah. Jangan terus-terusan seperti itu, maafkan papa kamu. Saya apapun yang beliau minta. Papa saya itu termasuk bandel, perokok berat. Saya larang rokok nggak bisa, tapi mama saya diingetin dengan diomelin gitu. Kalau saya enggak, ya udah saya ikutin pelan-pelan. Jadi kan kembali ke anak kecil ya.
Kalau orang tua itu yang sudah sakit-sakitan kembali ke anak kecil suka ngambek. Saya benar-benar memanjakan sih 1 tahun pas sakit itu. Untung masih ini, tapi saya merasa tahun-tahun sebelumnya saya banyak durhaka lah sama papa saya gitu. Banyak karena debat. rasa kesal tadi Iya, pernah banyak itu debat, ya. banyak apa gitu. Tapi gini teh, sebelum teteh tahu itu, tadi teteh pernah sebut juga ya, tadi ada teteh sebut bahwasannya aku tuh kagum sama dia dulunya. Apa sih yang buat teteh itu kagum dulu sama sosok papa? Papa itu tidak pernah memarahi saya. Gak pernah marah. Kalau ibu saya memang keras mendidik Keras saya. ya, oke. Setiap saya dimarahin ibu saya, papa saya polisi, tapi nggak pernah sekalipun mukul, marah ke saya, nggak pernah. Kalau misalnya saya bandel banget, paling dia marah mukul pahanya sendiri. Oh ya, mukul main-main gitu ya. Pahanya sendiri, nahan Oh, saya. tak pahanya dia sendiri ya? Pahanya Oke, sendiri, oke. saking ininya. Jadi bener-bener hero loh buat saya. Saya diomelin ibu saya, diomelin mama saya, papa saya pulang dinas, saya ngadu, mama tadi gini. Papa saya memanjakan saya sekali dari kecil gitu. Nah pas ada kejadian itu Langsung hilang. rasa kagum, rasa itu hilang ya. Tapi ya kita kan namanya manusia teh ya. Mungkin siapa sih manusia yang mungkin nggak pernah salah gitu. Apa waktu teteh kayak gitu, papa pernah nggak ngobrol sama teteh, misalnya mengakui kalau dia salah gitu, atau mungkin ngobrol Saya sama yang menjauh. Oh, tetehnya menjauh dari papa. Sekalinya ketemu pun beda pendapat terus. Misalnya papa saya maunya A, saya maunya B. Jadi terus teteh berusaha untuk menjauh. Saya menjauh. Dan itulah yang menyebabkan Penyesalan. teteh rasa penyesalan. Tapi kan satu sisi teteh melakukan itu juga karena teteh sayang sama ibu berarti. Iya. Karena papa saya baik banget ke anaknya gitu. Tapi ke ibu saya memang keras banget. Keras ya. Gitu. Jadi saya ngelihat ibu saya kasihan. Apalagi merawat adik saya yang autis dari kecil kan. Adik umur berapa nih teh sekarang? Beda 5 tahun sebenarnya sama saya. teteh ya, berarti sekitar 30-an tahun. Dan itu masih diurus terus sama ibu ya? Enggak, karena memang nggak bisa, nggak apa-apa. Teteh ikut juga bantu ngurusin? Iya, saya memanjakan adik saya sekali. Oke. Itu papa sakit apa waktu itu teh? Paru-paru. Karena rokok tadi ya? Waduh, ini saya bahaya juga nih karena saya rokoknya itu dulu awal-awal waktu masih bujangan-bujangan gitu, terus sampai saya masih kecil itu 1 slop sehari. Wah. Terus pas udah rokoknya agak 1 slop. Sekarang udah turun 3 bungkus sehari gitu. Terus setiap saya ingetin, ini udah ngurangin 3 bungkus sehari. Sehari 3 bungkus ya. Waduh. Dengan usia beliau yang sudah sepuh kan. Berapa itu pada waktu itu sih? Papa meninggal itu 72 ya. Oke. Ya udah termasuk usia bonus sih kalau dibilang ya. Iya. Tapi rasa penyesalan teteh itu cuman karena ya itu tadi tahun-tahun belakangan itu saya kecewanya nggak hilang-hilang. Padahal mama saya sudah ikhlas jangan seperti itu sama papa, tapi saya benar-benar kecewa gitu. Berarti ini sekarang kalau boleh tahu teteh masih kecewa atau teteh malah menyalahkan diri teteh sendiri? Menyalahkan. Saya terpuruknya tuh karena menyalahkan diri berarti saya rasa sendiri. Kecewanya udah hilang. Melainkan ini teteh sekarang hanya kecewa sama teteh sendiri. Iya. Kenapa menyesal gitu? Kenapa saya seperti ini? Tapi teh tadi sih teteh bilang juga kan kalau saya terus kayak gini manfaatnya buat papa juga apa? Iya. Malah makin memberatkan kan karena saya tidak ikhlas. Saudara meratapi. Kalau dalam agama kita kan tidak kan boleh kan gitu juga kita meratapin. Aku pernah dengar hadisnya gitu ya, kalau kita menangisi orang ya bukan malah mengirim doa, itu kan malah orang itu sedih ngeliat kita. Padahal yang diharapin dari seorang anak itu kan hanya satu kan, doa anak yang soleha itu. Nah itu berapa bulan itu teteh terpuruk? 8 bulan. 8 bulan. Papa saya 30 ini setahun. 30 Agustus ini. Tanggal 30 Agustus ini sebelum video ini di-tag ya? Iya. Itu 1 tahun meninggalnya papa ya. Terus ini apa motivasi teteh kemarin itu bisa mulai bangkit lagi nih? Ya itu tadi omongan suami saya. Kalau kamu menyesal terus menerus nggak ada guna. Kamu harus bangkit jadi orang baik. Kirimkan terus pahala buat papa. Iya sih, aku itu setuju aja. Sih. Itu. Mungkin ya aku mikirnya gini teh,
Ya kalau teteh terus-terusan meratapi gitu ya, terus ibu juga usia berapa sekarang teh? 60-an, ditambah lagi adik. Iya. Kan resikonya ini kayaknya terlalu besar ya ke depannya kan. Adik juga nanti siapa yang mau jagain gitu kan. Nah kalau adik sendiri sekarang ini kegiatannya apa aja teh? Nggak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Cuma paling ya dia makan itu, mandi itu bisa. Tapi nggak bisa. Paling nonton DVD sehari-harinya, hiburannya. Hanya itu aja. Nggak bisa apa-apa. Jadi yang membuat saya bangkit juga adik saya juga. Saya harus buat membahagiakan dia, mencukupi dia. Benar. Karena saya nggak punya saudara lagi. Cuma berdua. Nggak punya saudara lagi? Enggak. Sama keluarga besar kan saya jadi renggang karena masalah yang tadi itu. Tunggu, saudara tidak terimanya di mana ini teh? Ya mungkin karena saya ada konflik sama bibi saya sih. Saya mungkin juga kepancingnya. Jadi ada omongan saya dan omongan bibi saya yang saling melukai kami akhirnya. Karena bibi masalah ngerasa itu. sakit hati. Karena ucapan saya. Terus teteh juga sakit hati dengan ucapan bibi gitu ya. Akhirnya pecah. Jadi saya merasa saya cuma berdua dengan adik saya dan suami saya sama ibu saya gitu. Yang lain nggak apa. Saya nggak boleh bergantung sama, dan memang tidak bisa bergantung sama mereka karena ternyata kenyataannya seperti itu. Inian mereka ke kami gitu. Padahal saya maunya ya paling tidak gimana ya, kalau namanya keluarga itu kan saling support, saling ini ya kan. Iya. Ini saya ya begitulah seperti itu. Ya terkadang memang ya itu sih ya, kita berkeluarga nih gimana ya, kadang kita satu pihak tidak bisa menjaga perasaan kita ya. Saya juga pernah merasakan hal yang seperti itu gitu. Jadi teringat waktu itu sempat ya. Saya mau ada acara kalau nggak salah perpisahan gitu ya. Terus waktu itu saya butuh kamera nih Ci. Apa teh? Problemnya kecil sebenarnya. Saya butuh kamera, yang saya tahu sebenarnya saudara saya ini punya kamera gitu. Saya cuma butuh 1 hari gitu, pinjem gitu, tapi nggak dikasih, dan itu ya cukup menyakitkan gitu kan. Kok saudara seperti segitunya ini gitu ya. Padahal ini saudara gitu kan, dekat lagi. Bukan kita mau menghilangkan kamera dia, bukan kita mau apa gitu. Ya mungkin dia takut, mungkin kamera, tapi ya seperti itu sih. Kadang saudara itu menyinggung perasaan. Iya. Karena saya tadinya menganggap bibi saya itu orang tua kedua saya gitu. Dekat sekali berarti. Saya benar-benar kagum sebenarnya sama beliau tadinya. Tapi ada kata-kata beliau yang menyakiti beberapa, bukan sekali 2 kali. Ada beberapa, sejak kejadian konflik sama ibu saya itu, ada beberapa kejadian yang membuat saya, oh berarti saya tidak dianggap sebagai anak. Oke. Padahal teteh menganggap dia orang tua kedua. Orang tua kedua. Saya sayang banget sama beliau sebenarnya. Saya kecewa banget terus akhirnya ya sudah, saya menjauh. Saya kalau udah kecewa gitu saya menjauh. Teteh menjauh gitu. Menjauh. Tapi nggak pernah coba untuk mungkin kan gini biasanya ya. Ketika kita ada satu problem dengan satu keluarga gitu ya. Keluarga yang lain itu mungkin mencoba mendamaikan. Ada, sudah mendamaikan. Sebenarnya kan papa saya meninggal itu dibawa ke kampung, dimakamkan di kampung. Keluarga besar saya kan memang di kampung. Di kampung itu konflik pertama itu pas ada papa saya meninggal, akhirnya saya peluk bibi saya, nangis. Itu permintaan maaf saya juga. Teteh udah berusaha. Saya permintaan maaf saya juga karena sudah menyakiti lah ya, menyakiti beliau dan anak-anaknya. Tapi saya pikir bibi saya memaafkan karena saya sudah merangkul, sudah peluk. Tapi ternyata setelah kejadian itu ya bibi saya sempat inilah ya, ada lagi omongan yang tidak mengenakan, yang lebih menyakitkan lagi ke teteh. Jadi saya merasa oh berarti saya benar-benar sendiri, berarti saya tidak dianggap gitu. Saya padahal udah berusaha untuk minta maaf sama saya. Ada paman saya yang mendamaikan, ada 2 paman saya yang mendamaikan. Terus saya bilang ya sudah, saya sudah minta maaf kok sebenarnya dengan memeluk. Memeluk itu saya sudah minta maaf. Kalau kita mungkin ya dalam pergaulan pun biasa seperti itu ya, kalau kita
nggak cakapan, Iya. kita nggak misalnya ada konflik, kita salaman aja kan sebenarnya udah ngerasa lah ya kalau kita yang duluan gitu ya. Mungkin itu udah ngerasa oh ya udahlah gitu. Tapi ternyata ada ucapan yang itu Lebih malah bikin saya itu langsung ke teteh apa ke ke orang? saudara Ke yang saudara lain. besar yang lain, dan itu nyampe ke teteh Ya, akhirnya. disampaikan memang. Oh iya. Iya, terus saya Terus makin teteh terpuruk pada lagi. waktu itu gimana perasaannya? Tambah sakit jadi, loh saya sudah berusaha minta maaf loh. Itu saya merangkul itu saya minta maaf, saya bilang gitu. Walaupun saya tidak berkata apa-apa tapi saya minta maaf ya itu pelukan itu kan lebih dari sekedar segalanya. salaman gitu ya. Lebih dari segalanya karena memang saya posisinya nangis sambil peluk saya nangis. Tapi ternyata maaf saya belum diterima dan saya malah dapat obrolan yang seperti menyakitkan lagi gitu. Dan konflik inilah. Akhirnya saya benar-benar menjauh, tambah drop. Saya seperti itu. Berarti konflik pertama kondisi keluarga ya. Papa yang sama mama, terus habis itu adik juga yang ada kondisi sakit. Terus akhirnya papa juga sakit, mama juga harus kontrol sakit. Ditambah konflik keluarga dan itu menghancurkan semua bisnis online teteh yang kemarin udah sempat teteh bangun ya. 20 karyawan hilang semua. Terus selama 8 bulan itu teteh ngapain aja dengan kondisi terpuruk? Ada lagu lama tuh yang judulnya Hidup Segan Mati Pun Tak Mau. Seperti itu aja, cuma makan, minum, ya seperti itu aja, nggak ada keinginan untuk apa-apa. Oh iya? Iya. Karyawan semua di-cut? Saya rumahkan. Iya sih, memang kadang kan ada beberapa banyak stok saya ambil dari supplier, tidak bisa kejual, akhirnya kan tetap saya harus bayarkan supplier. Jadi minus. Stok itu tadi itu yang bikin minus ya. Terus karena karyawan tidak bisa dikontrol kan akhirnya acak-acakan, tapi gaji kan tetap harus saya bayar. Nah, itu jadi minus. Tapi 8 bulan loh teh, itu bukan waktu yang 1 tahun 8 bulan jadinya. Sejak papa saya sakit sampai itu waktu sakit saya juga udah nggak tenang kan, udah nggak kontrol. Maksudnya nggak bisa fokus ya. Tapi situ masih jalan sedikit. Akhirnya karena ditambah papa meninggal, rasa bersalah itu makin timbul makin besar. Ditambah lagi konflik keluarga. Dan itu buat makin semua drop. Akhirnya 8 bulan itu benar-benar nggak ada kegiatan. Habis semua, minus. Wow. Ya tapi maksudnya nggak ada yang coba mensupport gitu teh? Sayanya belum dapat hidayah kali ya. Suami saya udah support. AA support terus ya. Mas Pur juga sempat berapa kali telepon, ayo teh bangkit. Halo Mas Pur. Mas Pur itu adalah salah satu member kita di Baliomo ya. Ada Mas Arjus suksesnya juga. luar biasa Mas Pur itu. Mas Arjus, ayo teh bangkit teh, jangan seperti itu. Terus tambah suami saya, terus saya lihat adik saya, mama saya nggak boleh sampai mama saya seperti papa saya belum membahagiakan lah gitu, jangan sampai seperti itu. Itu saya bangkit lagi. Ya 4 bulan ini, alhamdulillah. Tapi jadi jauh tertinggal. Sama teman-teman yang lama. Sama teman-teman yang lama, yang sama-sama startnya bareng. Iya. Jadi saya tapi ya saya bisa, yang lain juga pasti harus bisa. Ya, gitu. Harusnya kalau saya ngelihat gini ya, kayaknya udah dari lama teteh itu termasuk strong woman. Amin, alhamdulillah. Strong woman itu memang ya ibaratnya kan dari dulu ya, internet marketing itu kan jarang perempuan. Iya sih, betul. Ya, kebanyakan perempuan tuh jadinya admin. Iya. Tapi kalau ini kan teteh itu kan termasuk orang yang ngebangun bisnis online. Dan udah lama juga gitu kan. Ya walaupun sempat terpuruk, tapi suami support terus ya pada waktu itu. Support terus sampai akhirnya 4 bulan ini kami jadi tim berdua aja. Berdua sama suami membangun semua lagi dari nol. Dan dalam tempo 4 bulan itu udah dapat omset 70 juta ya. Wow. Oke. Itu dari satu winning product. Dari hanya satu winning product ya. Saya baru dapat 1 itu. Itu pun udah kewalahan.
Karena kan saya harus pengadaan. Karena kita ngerjainnya semua sendiri kan. Ya, kalau ada admin mungkin lebih mudah kan gitu. Saya kan? belum berani admin lagi. Kenapa? Nantilah saya harus settlein dulu semuanya. Baru saya rekrut admin lagi. Tapi polanya yang seperti Mas Arif bilang, temukan polanya, pelajari polanya. Nah, polanya saya udah dapat. Udah ini. Siap. Saya apalagi tadi masalah yang tadi kita sempat ini briefing sebentar itu. Itu membuat saya makin semangat. Oh iya. Bisa. Saya harus bisa. Insya Allah saya harus bisa. Tapi biasa loh idenya. Tapi ini datang ke sini udah semangat kan Teh? Semangat kan. Udah harus bisa loh. Ini harus bisa ngelepas semua beban. Ya tujuannya cuma satu Teh. Kalau aku gini mikirnya mungkin aku gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa nular ke Teteh gitu ya. Aku juga pernah ngerasain kondisi yang terpuruk banget gitu. Ya dengan istriku yang pertama itu termasuk kondisi di mana aku sangat terpuruk pada waktu itu ya. Dan waktu itu kan aku ya nggak pernah aneh-aneh, narkoba aja enggak gitu, nongkrong aja enggak gitu ya. Kerja di rumah ya fokus ke bisnis, tapi kok ternyata rumah tangga itu bisa berantakan, pecah gitu sama yang pertama. Memang itu cukup memukul ya kalau kita bilang ya. Aku sampai 2 bulan sih, kalau Teteh 8 bulan ya, kalau aku 2 bulan itu nggak bisa fokus. Jadi bener karyawan ya aku off. Itu kita mau kerja nggak bisa, bener nggak? Iya, nggak bisa mikir nggak bisa dengan kondisi yang ada masalah itu kita nggak. Tapi aku waktu itu coba berusaha mikirnya cuma satu ya. Kalau aku gini terus, kedepannya aku mau gimana? Aku masih punya orang tua, aku punya adik 2, yang adik aku 2 ini juga belum bisa begitu mandiri gitu. Orang tuaku juga kondisinya sudah tua, yang mereka itu penghasilannya semakin hari kan makin menurun, dari tenaga juga semakin hari makin menurun gitu. Kalau aku gini terus ya aku nggak bakal bisa ngebahagiain orang tuaku. Nah itulah akhirnya aku bisa memotivasi diri sendiri sih. Pada waktu itu aku berusaha memotivasi diri sendiri. Akhirnya 2 bulan benar-benar recovery. Ya ternyata setelah aku jalanin, setelah aku benar-benar bisa memotivasi, hasilnya malah lebih baik sih. Luar biasa sekarang hasilnya. Semoga ini bisa nular Teh. Harapannya amin. gitu. Karena sayang potensi Teteh itu besar kok. Aku ngelihat potensi Teteh kan besar ya gitu. Strong woman gitu. Dari dulu bisnis online, jatuh bangun saya memang ikut bisnis online itu. Kesana kemari, sana kemari itu. Dan sayang banget kalau potensi itu disia-siakan atau dihilangkan gitu. Nah, ini makasih banget saya dikasih kesempatan sebenarnya sama Mas Arif. Tambah program yang baru ini, saya program terbaru ya. Tertarik banget. Bener ya. Luar biasa. Iya. Oke, kita bahas ke bisnis online-nya nih sekarang Teh. Teteh bisnis online udah berapa tahun Teh sebenarnya kalau dihitung-hitung? Saya belajar itu waktu saya masih jadi karyawan dulu. Tuh tahu bisnis online pertama kali ya tahun 2009. 2009 Teteh pertama kali. 2009 saya masih bekerja, terus perusahaan saya bangkrut. Terus saya coba ngelamar lagi karena udah faktor usia mungkin saat itu ya susah. Akhirnya saya kayaknya ada bisnis online ini, saya belajar. Waktu itu ikut AdSense, AdSense blog tapi AdSense blog. Terus ada temen yang ngajakin ikut CPA, Cost per Action, nyari member untuk video marketing. Bukan video film YouTube zaman dulu. Spam YouTube. Ya. Makin ketat, makin susah. Akhirnya ke YouTube AdSense, tapi bukan video konten yang seperti sekarang lagi booming, enggak. Waktu itu apa ya, slideshow gitu. Terus ituan apa namanya, ya slideshow deh banyakan itu. Terus akhirnya susah lagi kan, makin ketat YouTube. Akhirnya banting setir lagi ke marketplace. Gitu. Ya marketplace juga spam. Ya, waktu itu spam masih enak ya? Enak. Berapa itu waktu itu dapatnya dari spam? Itu saya karyawan ada segitu,
memang satu karyawan megang 100 sampai 200, tapi memang nggak sebesar kalau optimasi sih. Profitnya itu 6 sampai 10 satu karyawan. satu TS. Berarti kalau 10 Tapi karyawan kan gajinya kalau di Jakarta tinggi. UMR. Jadi kayak saya cuma kebagian, ya ada sih kebagian tapi Ya sedikit lah. kebagian 3 juta misalnya ya, Ya, tapi kebagian 4 juta kali 20 karyawan gitu ya. Ya, Jadi ya masih- dapatnya lumayan juga gitu, lebih-lebih bisa Kalau di beli. daerah kan gaji admin masih Lebih kecil minim gitu ya. ya. gitu. Oke. Nah, terus menurut Teteh nih, yang udah ngejalanin bisnis online nih, bisnis online itu sulit apa mudah sih Teh menurut Teteh? Sebenarnya mudah sih, asal saya sempat salahnya saya dulu, saya tidak mengikuti 100% materi yang Mas Arif ini. Banyak poin-poin yang saya kelewatan. Kalau saya begitu saya ini, oh iya harusnya ini diikutin gitu. Begitu diikutin 100%, benar ya ternyata. Hasilnya luar biasa gitu. Ternyata kemarin masih ngikutin Karena saya nanggung masih ya? tergiur spam Itu ya. Gitu. Sekarang saya masih ada toko, kan dulu punya ribuan lah toko ya. Ada beberapa masih Yeah. yang masih ada pesanan gitu, masih diiniin, tapi tidak seperti dulu gitu. Sekarang lebih fokus. Jadi 90% sekarang optimasi, 10% masih ada spam karena sayang juga sayang. spam juga itu kalau misalnya ditinggalin masih ngasih kan kan. Shopee juga membatasi sekarang untuk yang spam. Oke, Banyak iya sih. banyak akun toko kami yang ke limit. Oh iya. Iya. Ke limit ini maksudnya ke limit gimana nih? Ke apa namanya? Ke ban gitu. Dianggap ada pelanggaran karena mungkin spam kan itu ya, ke detect gitu. Nah, kan satu akun Shopee itu untuk satu rekening itu bisa untuk 5 akun Shopee. Nah, kalau satu toko dengan satu rekening yang itu sudah ke detect, cepat atau lambat 1 atau 2 tahun kemudian bisa ke limit juga semua yang lain, toko yang lain, walaupun tidak melanggar. Gitu. Kedetek device IP mungkin kali ya. Rekening itu tadi aja ya. Jadi jadi yang saling terkait habis lah. Iya sih. Tinggal 10%. Hati-hati teman-teman yang main spam ya. Kalau di saya ya, mungkin teman-teman spammer saya yang lain masih punya trik ada lain. ya ada cara-caranya mungkin ya. Gitu. Kalau di saya seperti Tapi menurut Teteh spam sama optimasi itu lebih enakan mana sih? kalau sebenarnya? sekarang saya lebih enak optimasi, terus terang. Alasannya kenapa? Tidak capek ngebangun Bukannya optimasi lebih capek ngebangun? di awal. Di awal doang. 1, 2 bulan, 3 bulan udah menghasilkan. Dan itu bisa dipakai jangka panjang ya. Kalau spam kan bangun banyak, nggak bisa jangka panjang. Iya, jatuh-jatuh kalau toko Rata-rata kena 2 tahun, 3 tahun usianya ya. habis. Drop ya. Oke. Nah, untuk potensi Teh bisnis online ke depan nih Teh, menurut Teteh yang udah ngejalanin bisnis online dari 2009 loh ya. 2009. Saya aja bisnis online itu masih 15 kalau nggak salah. 2015 saya bisnis online, Teteh 2009. Berarti saya panggil Teteh senior. Tapi kan suksesnya jauh. Tapi ini lebih sukses. kebalik ya. Enggak lah, tapi saya banyak belajar juga sih dari Teteh gitu ya. Maksudnya banyak belajar tentang masalah internet marketing. Saya juga nggak ngerti masalah blog gitu ya. Saya nggak ngerti sih. Saya cuma paham di marketplace doang lah gitu. Tapi menurut Teteh nih yang udah senior lah, termasuk senior di bisnis online, potensi kedepannya itu gimana Teh untuk Indonesia? Oh, masih sangat bagus sih saya bilang, karena yang tadinya Indonesia kan baru hijrah ya, tadinya konvensional udah mulai ke online gitu. Jadi peluangnya masih sangat besar. Siapapun walaupun ibu-ibu rumah tangga seperti saya, gaptek bisa asal mau. Ya. Dulunya Belajar. gaptek nggak? Gaptek sih enggak ya. Gaptek enggak? Karena udah terbiasa kerja kantoran. Karena dulu ya sempet jadi manajer dulu mah. Oh iya. Iya. Jadi manajer dulu. Wow. Sempat jadi manajer. Terus tapi saya di satu sisi saya karena perusahaan bangkrut akhirnya sudah saya nggak ngelamar-ngelamar juga susah. Saya mikir iya dulu saya jadi manajer pun udah lumayan gitu ya jabatan, tapi tetap masih di bawah penghasilannya. ya. Satu penghasilan, terus tetap aja kita jadi bahan omelan kalau misalnya ada pekerjaan anak buah yang salah, kita yang kena. Tapi kan gini deh, tunggu. Tapi ini sedikit unik ya, ini aku potong.
seringkali kan orang memandang rendah bisnis online. Iya, betul. Jadi gini, visualisasi orang itu kadang mikirnya gini, oh dia manajer, kan gitu. Sekarang ngedrop banget, Ya, cuma jadi bukan, bisnis online. bukan, iya, maksudnya gini, dia manajer gitu ya. Terus habis itu kayaknya bisnis online itu lo ngapain sih? Jualan online. Oh, lo jualan online gitu. Oh, Jualan apa ya gitu. udahlah gitu kan, kayak nggak ada ekspektasi lebih gitu kan dari orang gitu. Sementara kalau dia manajer atau dia PNS gitu ya, kita bilang, dia tuh PNS loh. Jadi visualisasinya ataupun ekspektasinya tuh kayaknya lebih tinggi. Padahal secara finansial belum tentu yang bisnis online ini lebih ini kan, lebih apa namanya, lebih rendah gitu. Betul. Nah, Teteh pernah nggak ngerasain kayak gitu? Dipandang rendah? Dipandang rendah maksudnya? Papa saya. Oh iya. Iya, papa saya tuh, kamu saya sekolahin, saya kuliahin, udah dapat jabatan itu, kenapa nggak kerja lagi gitu. Sedangkan saya udah jenuh. Pada saat itu saya benar-benar jenuh kerja sama orang. Nah, ini nih, kadang kan ya kita nggak tahu ya cara berpikirnya orang kan beda-beda. Nah, tergantung dari apa yang masuk ke lingkungan dia mungkin. Kalau dia memangnya pekerja ya cara berpikirnya biasa bekerja gitu. Sementara kadang kalau orang yang dari awalnya udah dagang ya cara berpikirnya bisnis gitu kan. Tapi kan kalau ujungnya nih, kita bicara ujungnya, kita hidup ya, kita nggak usah munafik deh gitu ya. Kita hidup nih, profesi misalnya, ya tadi PNS, terus ada yang dagang gitu. Ujung-ujungnya kan uang yang dicari kan. Iya, betul. Nah, penghasilan online ini kan sebenarnya lebih dari itu semua gitu. Benar gak? Iya, betul. Saya ngerasain sendiri, betul. Oke, kalau sekarang nih Teteh ada nih tawaran nih, aku nih nawarin Teteh gitu ya, mau nggak kerja gitu. Jadi manajer gaji 20 juta. Nggak mau. Setara nih sama penghasilan online. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau dong. Alasannya kenapa? Ya itu tadi, finansial lebih besar di online. Sama nih ini penawaran awal 20 nih. 20. Mentok-mentoknya jadi apa sih di inian gitu. Sedangkan kalau bisnis online kan saya jadi owner walaupun kecil. Oke, ya. Terus peluangnya lebih lagi. Berarti penghasilannya bisa di scale up sendiri lagi kan gitu kan. Ya, itu. Terus mungkin ada lagi waktu ya kali waktu. Saya kan ibu rumah tangga dong. Saya harus fokus urus suami juga, urus ibu saya, adik saya gitu. Waktunya lebih fleksibel. Benar. Berarti kita punya waktu kapan kita mau jalan-jalan gitu. Bahkan kalau punya tim, timnya yang jalan. Timnya yang jalan. Kita cuma kontrol kan gitu. Jadi ownernya jalan-jalan, tapi penghasilannya juga jalan. Amin. Iya, oke Teh. Ini keren nih. Nah, ini sih aku kadang yang mau kubahas itu sebenarnya kadang ekspektasi orang sih. Mungkin mindsetnya harus dirubah sebenarnya di Indonesia itu. Indonesia ya, kebanyakan masih mindsetnya yang kurang. Kadang-kadang kan orang sekolah untuk kerja. Nah, itu tuh. Kamu nanti sekolah yang rajin, sekolah yang pinter, supaya dapat kerjaan yang bagus. Iya, itu yang kenapa enggak dari sekolah? Kenapa kita tidak menciptakan lapangan kerja jadi bos? Iya. Kamu sekolah yang bagus supaya nanti kamu jadi bos, kamu ciptakan lapangan pekerjaan. Berarti quotes-nya ini harus diganti nih. Iya. Benar. Oke Teh. Nah, ini mungkin last question Teh. Pertanyaan terakhir dari aku nih. Teteh gabung di Baleo Mall udah tahunan ya? Ada 1 tahun lebih kayaknya. Ada 1 tahun lebih. 1 tahun 2018 Desember. Iya, hampir 1 tahun. Iya, 1 tahun lebih lah, 1,5 tahunan. Kira-kira nih Teh, manfaat apa aja nih yang Teteh dapat ketika Teteh gabung di Baleo Mall? Atau value apa sih yang Teteh rasain ketika Teteh gabung di dalam komunitas Baleo Mall? Pertama, wawasan jadi lebih tambah banyak. Tambah saudara, tambah keluarga ya kan. Tambah teman, tambah saudara. Dapat banyak peluang bisnis. Dan yang terpenting ya Income-nya luar biasa. Tapi income-nya menurun nih. Iya, tapi kan pelan-pelan kita naikin lagi. Karena ada satu problem ya. Tapi semangat nih kan Teh? Semangat banget. Apalagi tambah tadi ada program baru dari Baleo Mall itu. Wah, ini gokil ya. Saya gini, Mas ABN ini ya luar biasa idenya gitu. Jangan dipuji Teh nanti. Luar biasa ini idenya. Ya, sama-sama luar biasa ya. Teteh juga luar biasa, strong woman gitu ya. Nah, oke. Terima kasih nih buat Teh Dewi yang udah mau datang. Sama-sama. Dari mana? Depok ya Teh?
ini dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang Pondok Selatan Aren. datang ke Solo untuk kita wawancara ya, untuk kita podcast bareng ya. Makasih untuk Iya, waktunya. terima kasih juga. Dan buat teman-teman semua ya yang tertarik untuk gabung di dalam komunitas ataupun di dalam platform Baleo Mall, silakan langsung teman-teman klik link di deskripsi di bawah. Nah, ketika nanti teman-teman bergabung, insya Allah ya saya siap membantu teman-teman yang baru untuk teman-teman bisa cepat menghasilkan atau teman-teman bisa belajar tentang bisnis online bareng. Bukan hanya saya yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam komunitas Baleo Mall, tentunya nanti ada Teh Dewi juga ya yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam komunitas Baleo Mall. Ada Bong Afan, ada Mas Arli Kurnia ya. Bukan hanya kita berempat, tapi kalau teman-teman cek ya di video-video saya yang lain, itu ada banyak sekali teman-teman yang udah berhasil, yang mereka penghasilannya sudah sangat luar biasa dari bisnis online, yang mereka semua siap membantu teman-teman yang baru bergabung seperti itu ya. Oke, Teh, makasih banyak nih Teh untuk waktunya, atas peluangnya. Semoga aku sih doain ya yang terbaik lah. Amin. Semoga Sama-sama ya. apa Doain namanya sama. papanya Teteh ya tenang. Amin, Terus habis itu amin, dikasih tempat yang terbaik. Amin, Aku juga amin, turut makasih. berduka. Terus buat tetehnya semangat, buat adik tetehnya juga sehat selalu, buat mamanya juga sehat selalu. Amin, amin. Terus semoga omset teteh kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Segera bisa recovery lah. Ya. Adminnya makin Banyak kayak dulu lagi ya. Iya, Oke ya. Oke. Buat teman-teman semua juga tidak lupa saya doakan ya, teman-teman semua juga tetap sehat ya, tetap semangat, dan semoga teman-teman kedepannya makin sukses ya. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budi Manasukuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.